Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi. Kali ini kita mau membahas tentang bagaimana ciri-ciri cara mengetahui perkutut itu suaranya besar atau tidak. Ya, ada beberapa cara, teknik. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memilih perkutut dalam pembiukan ataupun ketika mau membeli dalam peternakan ya. Yang baru nonton silahkan like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitaan terbaru tentang video-video dari Hanawi. Oke, tentunya ini insya Allah sangat akurat ya. Simak sampai akhir, jangan di skip ya, jangan di skip supaya tidak ketinggalan. Contohnya suara seperti ini teman. Nah, besar ya. Besar ya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ciri-ciri yang pertama adalah ya, nanti ada beberapa ciri-ciri yang tidak saya catat ini. Ya, nanti saya ingat saya saja. Yang pertama, nanti poin yang ketiga ini yang sangat penting. Yang pertama adalah paruh, pangkal paruh. Ini sangat lebar, beda ya. Beda perbandingannya dengan perkutut yang lain. Jadi pangkal paruh itu seolah-olah melebar ke dalam. Jadi tidak standar terus dari sini. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, paruh itu akan sedikit melengkung di tengahnya, ya, seperti gambar ini. Nah, seperti ini gambar paruhnya. Ya, kita nanti fokus nang ndase tok di kepala perkutut saja sampai terakhir postur. Jadi paruhnya itu di tengahnya sedikit cekung ya. Jadi kalau perkutut umur sudah kelihatan ya. Yang saya buat contoh ini tentunya perkutut kesayangan saya Siwo yang umurnya sudah 23 tahun. Lu Mas, kalau perkutut muda apakah sudah kelihatan? Sudah. Kecekungan ini ya, nanti ada ciri-ciri beberapa yang lain. Kecekungan ini akan kelihatan ketika perkutut tersebut umur sekitar 3-4 bulanan. Loh kok gitu? Dengan begitu, kenapa Mas nggak pernah jamin itu jantan dan betina? Saya nggak mau. Ya, saya cuma bisa memprediksi saja. Kalau jamin ya milih sendiri di kandang, lebih afdol. Anda sendiri yang milih. Kalau saya nggak berani jamin, cuma prediksi saja ya. Jadi sekali lagi paruhnya itu di tengahnya cekung. Jadi seperti gambar inilah pokoknya ya. Yang selanjutnya adalah seperti biasa kepalanya beton ya. Kalau dipegang memang sedikit agak berlubang di atas. Jadi ada sedikit garis di sini. Cuma kalau kita beli kan nggak mungkin mau pegang-pegang kan nggak mungkin. Itu cukup Anda perhatikan saja kepalanya beton. Beton itu ganden. Kalau orang itu ganden alias kepalanya cenderung lari ke belakang. Ya, tidak bulat tapi cenderung lari ke belakang. Nah, ini bisa dilihat ketika perkutut tersebut dalam keadaan tenang. Ya, dalam keadaan tenang. Nah, yang selanjutnya cari, ini yang paling penting, yang paling pokok ya. Nomor 4 atau berapa ini? Ya, jadi pangkal, cekung, kepalanya beton. Terus yang keempat, ini adalah celah. Ini sering digunakan dalam dunia perkututan ataupun dalam dunia ocehan, anggungan maupun ocehan. Ini saya kira paruh celah ini sering kita gunakan ya. Contohnya seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, perkutut paruh celah ini akan kelihatan juga seperti halnya cekung di paruhnya tadi. Cekung di paruhnya tadi saya bilang umur kurang lebih 3-4 bulanan. Sama. Ya, celah pada paruh perkutut ini meskipun samar ataupun sithik, tapi sudah kelihatan. Sudah kelihatan ada celahnya. Itu sekitar umur 3-4 bulan. Tentunya celah ini akan sedikit merenggang bersamaan dengan menuanya usia perkutut tersebut ya. Seperti ini contoh perkutut semani ya.
Ini juga celah yang baru saya kirim ke Tasikmalaya tadi. Insya Allah suaranya bagus ini. Walaupun saya belum melihatnya. Karena apa? Ciri-cirinya mirip siwo. Mirip perkutut yang saya pelihara. Ya, yaitu apa? Nyelah dan cekung di tengah. Nah, ya, nyelah dan cekung di tengah. Ini siwo sudah berusia 23 tahun. Jadi celahnya sudah melebar. Nah, kalau cemani ini baru umur kurang lebih 3-4 bulanan. Nah, ini bisa Anda lihat kan celah di perkutut tersebut kelihatan jelas. Padahal baru umur segitu kan. Ya, jadi teman-teman kalau mau cari perkutut itu banyak fokusnya di paruh dan kepala. Ya, nanti lainnya bahas singkat saja. Yang selanjutnya adalah lubang hidung yang sedikit membuka alias memanjang. Biasanya ini juga akan terlihat lebih besar. Beda dengan betina. Betina itu lubangnya kecil dan tidak panjang. Tapi kalau jantan itu biasanya lubangnya memang memanjang. Sepodoe wong lah. Orang ini rata-rata kalau jantan itu kan hidungnya besar. Ya, sama perkutut seperti itu juga. Karena yang suara besar itu rata-rata jantan, ya kita anggap saja jantan yang suara besar kan kita. Itu hidungnya besar dan sedikit memanjang. Nah, kalau dilihat dari atas, ini perkutut akan paruhnya seperti apa? Ya melebar. Karena apa? Besarnya hidung tadi. Ya. Selanjutnya ya jadi ngutek nanggonai. Ya, dengan fokus ke paruh saja. Yang lainnya mudah nanti. Yang lainnya mudah. Pokoknya kalau ada yang paruh celah, tengahnya legok, jadi seperti gambar ini. Ya, gambar ini. Ini insya Allah suaranya bagus. Ya, tengahnya dekok, nyelah. Itu fokus di situ saja. Lainnya baru kita tambahkan. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk leher yang besar. Ini juga akan mempengaruhi perkutut tersebut nanti suaranya besar atau tidaknya. Ya, kita bahas suara ya. Kalau mental perkutut itu mungkin kita akan bahas selanjutnya setelah ini. Makanya jangan skip. Postur leher yang besar, yang biasanya ini nggak begitu panjang lehernya. Biasanya nggak begitu panjang. Dan simetris teman. Yang terakhir adalah bentuk tubuhnya itu simetris. Antara kepala sampai ekor. Itu kalau kita lihat itu serasi. Ya, walaupun itu postur jantan, posturnya jantan itu kecil. Tapi serasi. Jangan kebesaran paruh. Nanti jadi burung rangkok. Jadi intinya simetris. Dari paruh sampai kepala, sampai badan, sampai ekor. Itu simetris. Ya, simetris. Dilihat itu menyenangkan. Itu biasanya insya Allah suaranya mantap. Dan kalau masalah bermental, perkutut itu bermental atau tidak, kita dalam pembiayaan itu bisa kita lihat karakteristiknya dari perkutut tersebut adalah biasanya perkutut tersebut akan sedikit tenang. Ya, jadi perkutut itu walaupun lokal alam, walaupun apapun ini bisa dicek. Anda cek dalam pembiayaan atau apapun, biasanya perkutut ini mempunyai wibawa tenang. Dia tidak sering gelabakan. Ya, tidak sering gelabakan. Meskipun gelabak itu tidak se ekstrim teman-temannya. Ya namanya burung liar, naluri alam tetap gelabak, nggak ada ya. Oh, terus mau menang itu kutut loro malah. Tapi tidak se ekstrim perkutut lainnya. Ya, tidak se ekstrim perkutut lainnya. Nah, perkutut bermental ini belum tentu suaranya juga besar. Ya, cuma kalau bermental itu biasanya memang untuk aduan bagus. Ya, untuk aduan bagus. Nah, caranya memilih seperti itu, teman. Cari perkutut yang di situ sekiranya anteng, kelihatan tenang. Itu biasanya mentalnya bagus. Tapi kalau untuk suara, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, fokus pada paruh. Ya, leher dan tubuh itu saya kira tidak beberapa. Seperti halnya di perkutut putih pun, kalau dada
Itu secara otomatis teman, kalau ciri-ciri fisik di kepala tadi sudah menguasai semua, biasanya dadanya juga lebar, ya datar. Itu kan saya bilang di Perkutut Putih, entah yang saya upload 1 tahun lalu atau berapa. Itu memang benar, ya, pengalaman saya itu kalau Perkutut Putih itu dadanya lebar, datar. Itu biasanya suaranya bagus, besar. Seperti halnya perkutut lokal ini juga ya, balik lokal alam ataupun lokal ternak, Anda fokus di paruhnya, lainnya insya Allah ngikut. Semoga bermanfaat. Ada salah katanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung besarnya channel ini. Semoga berkah untuk kita semua. Inilah channel yang membahas realita perkutut. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.